YouTube channel Soli Supriyadi hadir kembali di tempat belajar dalam pembelajaran yang sangat asik, khusus pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam dengan pembelajaran yang sangat asik ini kami persembahkan untuk para siswa-siswi SMP kelas 7 semester kedua. Juga kami mohon dukungan kepada para kawan-kawan YouTuber yang masih eksis untuk mencari ilmu-ilmu dan memberikan ilmu kepada masyarakat. Mohon dukungannya kepada para rekan-rekan juga para siswa-siswi yang telah menonton video YouTube kami. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like dan share kepada teman. Kami juga hadir di Facebook dan pada Twitter juga Instagram. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 7 bab 1 saat ini masih membahas tentang jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan bagian ke-6. Nah, sel pada hewan juga pada tumbuhan ya itu memiliki organ-organ pada hewan maupun pada tumbuhan. Kita akan mempelajari mengenai organ-organ hewan dan tumbuhan yang setingkat dengan materi ajar ilmu pengetahuan alam. Organ-organ pada hewan dan tumbuhan pada waktu pengamatan jaringan tumbuhan, kamu pasti perlu memotong salah satu bagian tumbuhan. Misalnya, kamu akan mengamati bagian daun. Nah, jadi daunnya itu kamu harus diambil, diiris ya, dan baru kamu letakkan di mikroskop. Nah, maka yang akan kamu temukan gambar ya atau pandangan yang terlihat di bawah mikroskop adalah seperti gambar yang saya tampilkan. Nah, di situ ada yang disebut kutikula. Ada bagian epidermis atas, ada yang disebut palisade, ada yang disebut mesopil dan spons. Nah, pada bagian bawah juga terdapat epidermis dan kutikula. Nah, pada bagian dalam dari suatu jaringan ya, itu ada yang dinamakan, ini kalau pada daun ada yang dinamakan kloroplas, vakuola, inti sel, dinding sel, dan sitoplasma. Nah, itu kalau yang kita amati adalah bagian daun. Kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda akan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu yang disebut organ. Jadi sekali lagi bahwa organ itu adalah kumpulan
dari beberapa macam jaringan. Walaupun berbeda ya. Berbeda apanya? Bisa berbeda bentuknya ya, bisa berbeda fungsinya. Akan menjadi satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu atau fungsi yang sama. Begitu ya. Nah, pada organ itu ada sistem ya, ada sistem organ, dan ya yang harus kita pelajari adalah organismenya. Nah, itu pada organ makhluk hidup seperti manusia. Kamu sudah menemukan bermacam-macam organ yang terdapat pada tumbuhan dan manusia, ya. Nah, jadi pada tumbuhan dan manusia kamu akan menemukan ya apa yang disebut dengan istilah organ. Beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu disebut sistem organ. Ya. Jadi bila suatu organ melakukan kerjasama ya untuk melakukan pekerjaan tertentu, nah itu dinamakan sistem organ. Nah, pada sistem organ ini ya kegiatan ini untuk mempelajari sistem organ dan organisme yang ditampilkan pada gambar tersebut. Antara lain yang pertama adalah organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu. Ingat, organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan. Seperti tangan, itu organ. Ya. Nah, di dalam tangan itu terdapat beberapa jaringan. Nah, untuk apa? Pada waktu tangan digerakkan, itu beberapa jaringan bergerak, ya. Bergerak untuk melakukan gerakan tangan. Contoh organ pada tumbuhan yang antara lain ya, ini organ pada tumbuhan. Kita ambil daun, terdiri dari beberapa jaringan, yaitu ada jaringan epidermis, itu yang pada bagian atas ya, itu namanya jaringan epidermis. Ada jaringan pagar, ya, itu ada juga bunga karang. Ada jaringan pengangkutan, itu pada daun ya, itu organ. Daun itu adalah organ yang terdiri dari beberapa jaringan yang diantara lain ada epidermis dan lain sebagainya. Jaringan epidermis sebagai pelindung jaringan lain. Nah, itu peranan epidermis, jadi melindungi ya organ-organ yang lain menjadi satu kesatuan, yaitu jaringan organ. Jaringan pagar dan jaringan bunga karang membentuk jaringan parenkim
untuk digunakan sebagai tempat fotosintesis, ya, dengan bantuan sinar matahari, maka fotosintesis itu. Akar mempunyai fungsi menempelkan dan menancapkan tubuh tumbuhan dalam tanah. Itu fungsi akar yang pertama, yaitu tegaknya batang, ya, tegaknya batang dan ranting berdiri itu karena kokohnya ranting dan kokohnya akar yang menancap di dalam tanah. Jadi peranan akar itu, ya, sebenarnya untuk menempelkan tumbuhan itu di atas permukaan tanah. Kokohnya karena di dalamnya terdapat akar yang merambat. Kedua, adanya batang. Merupakan penghubung antara akar, batang yang terdiri dari jaringan-jaringan epidermis, parenkim, dan pengangkutan. Gitu ya. Itu fungsi selanjutnya. Contoh organ pada hewan dan manusia antara lain itu adanya jantung, ya. Jadi ini organ yang sama antara hewan dan manusia, itu adalah jantung. Jantung terdiri dari jaringan epitel. Juga dia memiliki otot. Dan juga jaringan ikat. Pada jantung terdapat saraf. Jantung berfungsi atau berperan untuk memompa darah, mengalirkan darah ke seluruh anggota tubuh. Bagaimana dengan mata? Mata terdiri dari jaringan otot, saraf, ikat, darah, dan masih banyak juga jaringan lainnya itu pada mata. Antara lain, mata itu punya lensa, punya kornea, punya retina, ya, itu pada mata. Selanjutnya kita juga harus mengenal ginjal. Terdiri dari jaringan otot, ikat, saraf, juga beberapa jaringan lainnya yang terdapat pada ginjal. Nah, itu yang saya sampaikan tersebut merupakan, ya, materi ajar yang harus kalian pahami, mengerti, ya. Nah, itu pembahasannya sama dengan apa yang di buku IPA semester 2 kurikulum 13. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Maaf, ya, bila banyak kesalahan. Salam untuk semua, terutama orang tua kalian. Salam sehat, salam cerdas. Kalian pasti bisa.